Tembok Besar China adalah salah satu struktur paling monumental yang pernah dibangun manusia. Membentang sepanjang ribuan kilometer, tembok ini bukan hanya sekedar pertahanan, tetapi juga simbol dari ketahanan, kekuatan, dan sejarah panjang peradaban Cina. Sejarah Tembok Besar Cina dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika Cina masih terpecah menjadi beberapa negara bagian yang bersaing. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin, memerintahkan pembangunan tembok untuk melindungi kerajaannya dari serangan suku-suku nomaden di utara. Tembok yang dibangun pada masa itu masih sangat sederhana, terbuat dari tanah yang dipadatkan, batu, dan kayu. Pembangunan Tembok Besar China pada masa Kaisar Qin Shi Huang berlangsung sekitar 10 hingga 20 tahun. Dimulai sekitar tahun 221 sebelum Masehi, setelah Qin menyatukan Cina, Kaisar memerintahkan penyambungan dan perbaikan tembok-tembok pertahanan yang sudah ada dari kerajaan sebelumnya, serta pembangunan tembok baru untuk melindungi wilayah utara dari serangan suku nomaden seperti Xiongnu. Proses pembangunan ini sangat berat dan melibatkan ratusan ribu hingga jutaan pekerja, termasuk tentara, buruh paksa, dan tahanan. Banyak dari mereka meninggal karena kondisi kerja yang keras, kekurangan makanan, dan cuaca ekstrem, sehingga tembok besar sering disebut sebagai kuburan terpanjang di dunia. Tembok Besar China bukan hanya satu tembok lurus, melainkan jaringan benteng, menara pengawas, dan jalur pertahanan yang membentang sejauh lebih dari 21.000 km. Lebarnya bervariasi, tetapi rata-rata sekitar 5 hingga 8 meter, cukup untuk dilewati oleh pasukan dan kendaraan militer zaman dahulu. Tingginya mencapai sekitar 7 hingga 8 meter, dengan beberapa bagian yang lebih tinggi, untuk memberikan pandangan lebih luas terhadap musuh. Meski dirancang sebagai pertahanan utama dari serangan musuh, efektivitas tembok besar tidak selalu terjamin. Suku Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan, misalnya, berhasil menaklukkan Cina meskipun tembok ini berdiri kokoh. Namun, tembok tetap memiliki peran penting dalam memperlambat invasi, mengontrol perdagangan, serta menjadi simbol kekuatan dan persatuan bangsa Cina. Proses pembangunan ini adalah proyek raksasa yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah sangat besar. Kaisar Qin Shi Huang memobilisasi ratusan ribu hingga jutaan pekerja, termasuk tentara, petani yang diwajibkan bekerja, buruh paksa, hingga tahanan kriminal dan narapidana politik. Para pekerja harus menghadapi kondisi yang sangat berat. Mereka bekerja di medan pegunungan, gurun dan lembah dengan alat-alat sederhana. Seringkali hanya menggunakan tangan dan alat perkakas primitif, seperti cangkul, sekop, dan gerobak kayu. Mereka juga dihadapkan pada cuaca ekstrem, musim panas yang terik, musim dingin yang membekukan, dan medan berbatu yang sulit ditembus. Kekurangan makanan, penyakit, dan perlakuan kasar dari pengawas menyebabkan banyak pekerja meninggal. Karena banyaknya korban jiwa, legenda mengatakan bahwa mayat para pekerja yang mati dikubur di dalam tembok itu sendiri. Meskipun bukti arkeologis belum mendukung klaim ini, namun, tembok ini tetap disebut sebagai kuburan terpanjang di dunia karena besarnya pengorbanan dalam pembangunannya. Pada masa dinasti Qin, teknologi konstruksi belum sebaik zaman dinasti Ming, sehingga tembok yang dibangun pada masa itu tidak terbuat dari batu bata seperti yang terlihat sekarang. Sebagai gantinya, mereka menggunakan tanah yang dipadatkan, batu, kayu, dan alang-alang. Proses pemadatan tanah dilakukan secara bertahap, dengan cara diinjak-injak atau ditumbuk hingga menjadi keras. Di daerah pegunungan, batu besar digunakan sebagai bahan utama, sementara di daerah dataran, tembok lebih banyak dibuat dari tanah dan kayu. Struktur ini tidak setahan lama seperti versi yang dibangun oleh dinasti Ming, sehingga sebagian besar tembok peninggalan Qin sudah hancur atau terkubur oleh tanah. Memang memberikan perlindungan dari serangan suku-suku nomaden, tetapi tidak sepenuhnya efektif. Bangsa Xiongnu tetap mampu menemukan celah dan menyerang melalui titik-titik lemah. Namun, tembok ini tetap berfungsi sebagai simbol kekuatan dinasti Qin dan pengendalian wilayah perbatasan. Selain itu, tembok juga membantu dalam mengatur jalur perdagangan dan perpindahan pasukan. Meskipun dinasti Qin runtuh tak lama setelah kematian Kaisar Qin Shi Huang, pembangunan dan pengembangan tembok besar terus berlanjut di era dinasti-dinasti berikutnya. Yang paling signifikan adalah perluasan besar-besaran yang dilakukan pada masa dinasti Ming 1368 sampai 1644, ketika tembok diperkuat dengan batu bata dan sistem menara pengawas yang lebih canggih. Meskipun tembok pada era Qin tidak sekuat dan sehebat yang dibangun oleh dinasti Ming, peran Qin Shi Huang dalam meletakkan dasar pembangunan tembok besar sangatlah penting. Ia adalah pemimpin pertama yang memiliki visi untuk menghubungkan berbagai tembok pertahanan kerajaan-kerajaan sebelumnya menjadi satu sistem pertahanan raksasa.
Tembok besar China yang kita kenal saat ini mungkin lebih banyak berasal dari peninggalan dinasti Ming. Tetapi tanpa inisiatif Kaisar Qin, mungkin tembok ini tidak akan pernah berdiri dalam skala yang begitu besar. Proyek ini bukan hanya warisan militer, tetapi juga cerminan ambisi, kekejaman, dan kejayaan Kaisar Qin Shi Huang dalam membangun China sebagai negara yang kuat dan bersatu.